Oke, sebelum saya mulai mempresentasikan tugas saya, rencana tindak lanjut, alangkah baiknya kalau kita berdoa, masing-masing berdoa di dalam hati agar kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa dimulai. Selesai. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPTD SNPN Satap 8 Batu, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah UPTD SNPN Satap 8 Batu, yang saya hormati teman-teman rekan guru dan staf tata usaha komunitas belajar sekolah UPTD SNPN Satap 8 Baru. Baiklah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, berkat rahmatnya dan kasih sayangnya sehingga kita dapat berada di tempat ini untuk melaksanakan suatu kegiatan. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan mempresentasikan, memaparkan tugas saya PKG PJOK kelas G001. Di sini rencana tindak lanjut 2 RTL 2, rencana tindak lanjut. Di sini rancangan pembelajaran berbasis proyek PBL bekerja sama dengan komunitas belajar sekolah, yaitu komunitas belajar sekolah UPTD SNPN Satap 8 Baru. Temanya di sini tradisi yang terlupakan, permainan tradisional. Latar belakang permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki kearifan lokal dan berperan penting dalam pembentukan karakter anak atau siswa. Permainan ini mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara siswa atau anak. Namun di era modern ini permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak karena tergesernya oleh permainan yang berbasis teknologi seperti video game dan lain sebagainya yang bersifat digital. Situasi ini menjadi perhatian karena kurangnya interaksi sosial dan aktivitas fisik dalam permainan modern, dan dapat juga mempengaruhi perkembangan mental dan sosial emosional anak. Permainan tradisional ini dapat membantu menjaga kesehatan fisik anak karena terdapat aktivitas fisik di dalamnya yang bermanfaat. Dengan demikian, mengenalkan kembali permainan tradisional di lingkungan sekolah adalah langkah yang penting untuk melestarikan budaya dan membangun karakter siswa. Dalam konteks ini, sekolah berperan sebagai tempat untuk mengembangkan pendidikan karakter dan melestarikan budaya bangsa melalui pengenalan permainan tradisional. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya bermain tetapi juga belajar menghargai nilai-nilai budaya lokal, mengembangkan kemampuan sosial dan meningkatkan kesehatan fisik siswa atau anak. Selanjutnya, tujuan program. Di sini tujuannya permainan tradisional dengan metode pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah. Yang pertama itu melestarikan budaya lokal. Kemudian tujuan kedua mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial, meningkatkan kreativitas dan inovasi, mengoptimalkan kesehatan fisik, mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek, membangun karakter dan nilai-nilai positif, dan yang tak kalah pentingnya adalah menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya, capaian, langkah-langkah dan hasil diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian,
pemahaman dan pelestarian budaya lokal, tentunya melalui permainan tradisional. Kemudian peningkatan kemampuan sosial dan kolaborasi siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan guru. Kemudian peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas siswa. Kemudian pembentukan karakter yang positif. Kemudian peningkatan antusiasme belajar. Langkah-langkah pelaksanaan. Yang pertama, perencanaan program. Kemudian pengenalan kembali permainan tradisional, kemudian pembelajaran berbasis proyek, kemudian praktik bermain permainan tradisional yang dilakukan oleh siswa, kemudian setelah itu kita refleksi dan evaluasi, kemudian pelaporan dan dokumentasi. Kemudian hasil yang diharapkan. Yang pertama, meningkatnya kesadaran siswa akan budaya lokal, terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar siswa, kemudian peningkatan kesehatan fisik, mengembangkan karakter dan nilai positif, peningkatan motivasi belajar dan kreativitas, kemudian terbentuknya komunitas pembelajaran yang kuat. Indikator. Di sini ada beberapa indikator, yaitu siswa memiliki pengetahuan mendalam mengenai jenis permainan tradisional, asal-usul, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian siswa mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim, menunjukkan keterampilan sosial yang baik. Kemudian yang ketiga, siswa menunjukkan peningkatan dalam keterampilan dan kreativitas yang baik. Kemudian yang keempat, siswa mengembangkan karakter positif seperti sportivitas, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Siswa lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Terjalinnya hubungan yang harmonis antar siswa, guru, dan komunitas sekolah dalam rangka melestarikan budaya lokal. Kemudian yang terakhir, siswa lebih aktif bergerak dan mengalami peningkatan kesehatan fisik. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, program kegiatan yang dibuat sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Target peserta di sini kelas 7, 8 dan 9. Bisa juga kelas 7 saja atau kelas 8 saja. Kemudian jumlah peserta didik 101 siswa yang dengan melibatkan putra dan putri. Usia peserta 13 sampai 15 tahun. Kemudian pengaturan program. Ruang yang dipakai adalah lapangan sekolah untuk aktivitas fisik dan ruangan kelas untuk sesi diskusi dan refleksi. Waktu program pelaksanaan 4 minggu. Minggu pertama persiapan dan perencanaan proyek. Minggu kedua eksperimen dan latihan permainan. Minggu ketiga produksi produk dan dokumentasi. Kemudian yang keempat presentasi dan publikasi. Mitra dalam komunitas belajar. Di sini kita dapat bermitra guru PJOK sebagai fasilitator, rekan guru dan wali kelas membantu mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatan, sedangkan orang tua dapat diundang untuk menyaksikan permainan dan memberikan dukungan moral. Kemudian kapasitas yang dimiliki sekolah, sumber daya yang dimiliki, lapangan sekolah, tempat yang cukup luas untuk melakukan permainan. Kemudian alat permainan sebagian besar macam-macam alat permainan tradisional sudah tersedia. Bisa juga kita memotivasi siswa untuk membuat apabila ada alat yang digunakan dalam permainan tradisional. Kemudian guru PJOK pengalamannya dalam mengajar dan keterampilan olahraga, komunitas sekolah, dukungan dari kepala sekolah, guru, orang tua, dan komite sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Pemanfaatan aset lapangan olahraga digunakan untuk sesi permainan tradisional yang membutuhkan ruang terbuka. Kemudian guru memfasilitasi siswa dalam perencanaan dan orang tua dilibatkan dalam proses evaluasi dan memberi dukungan kepada siswa. Selanjutnya rencana evaluasi. Rencana evaluasi yang akan dilakukan. Yang pertama, awal program. Menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan tradisional dan kesiapan fisik mereka. Di tengah program, mengobservasi
partisipasi dan keterlibatan siswa dalam permainan. Kemudian akhir program refleksi kelompok dan individu serta penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasama, dan sikap peserta didik. Kemudian komunitas sekolah, dukungan dari kepala sekolah, guru, orang tua, dan komite sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Sumber data dapat kita ambil dari peserta didik melalui observasi dan refleksi, kemudian guru melalui pengamatan selama permainan dan diskusi, orang tua mengisi kuesioner yang terkait dengan pengamatan mereka terhadap anak setelah mengikuti kegiatan. Teknik pengambilan data, di sini ada observasi langsung selama permainan, refleksi pribadi dan kelompok, kemudian kuesioner untuk orang tua tentang perkembangan anak. Kemungkinan tantangan dan solusi. Ada tantangannya. Di sini yang pertama, tantangan pertama, kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan tradisional. Ini biasanya kita jumpai di lapangan ya. Kesulitannya siswa dalam memahami aturan permainan tradisional. Solusinya menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung kepada siswa agar bisa mempraktikannya. Tantangan kedua, siswa yang kurang tertarik pada permainan tradisional atau merasa permainan tersebut sulit. Solusinya menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya mengkombinasikan permainan gobak sodor dengan elemen lainnya seperti komunitas kelompok atau tugas kreatif. Tantangan ketiga, keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Solusinya kita dapat mengalokasikan waktu yang cukup di setiap sesi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman secara bergiliran. Penutup dan rencana tindak lanjut. Pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, dan pemahaman budaya di kalangan siswa kelas 7, 8, dan 9. Pembelajaran yang berpusat pada siswa memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitas. Rencana tindak lanjut. Presentasi rencana kepada komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan. Kemudian implementasi program sesuai dengan jadwal, dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang. Di sini catatannya, rancangan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mendalam melalui permainan tradisional serta mengembangkan keterampilan sosial peserta didik. Jadi diharapkan melalui proyek ini peserta didik dapat mengenal dan melestarikan budaya sambil belajar tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas. Jadi itulah tadi pemaparan saya mengenai permainan tradisional budaya yang terlupakan. Ya. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Tapi Pak Abi, saya ingin bertanya sedikit mengenai materi jadi kita itu adalah permainan tradisional. Pertanyaan saya, apa tujuan permainan tradisional untuk peserta didik? Di sini tujuan atau manfaat permainan tradisional, ya, ada beberapa poin. Selain melestarikan dan mengenalkan kebudayaan permainan tradisional kepada peserta didik, anak-anak juga dapat mengembangkan kecerdasan sosial dan emosional anak, ya. Kemudian dapat juga meningkatkan kreativitas anak, mengajarkan nilai-nilai yang positif pada permainan tradisional, nilai-nilai yang terkandung di dalam permainan tradisional. Kemudian meningkatkan kesehatan fisik dan mental anak. Kemudian menciptakan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran. Saya rasa seperti itu manfaatnya dari permainan tradisional. Iya, terima kasih banyak Pak. Ada yang lain? Dipersilahkan.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ke poin aja pertanyaannya. Permainan tradisional apa yang dapat diaplikasikan untuk kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah program atau kegiatan ini bisa kita terapkan selanjutnya di sekolah kita? Oke, terima kasih. Apakah semua mapel bisa menerapkannya? Terima kasih banyak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang pertanyaannya. Jadi seperti ini pertanyaan pertama, permainan tradisional apa? Kalau berbicara mengenai permainan tradisional itu banyak sekali ya, banyak sekali macamnya. Di sini sempat saya catat. Yang pertama gobak sodor, kemudian boy-boyan, kemudian enggerang, kemudian bentengan, ada juga bakiat, ya. Permainan layangan juga ada, bermain tali. Ini biasanya kalau di zaman dulu saya rasa teman-teman biasa memainkannya, ya. Seperti itu. Kemudian yang saya pilih di sini tidak semua, hanya beberapa dari permainan tradisional yang berkelompok, dimainkan secara kelompok atau beregu, juga dimainkan secara perorangan. Nah, di sini sempat saya inikan yang pertama itu gobak sodor. Gobak sodor itu bahasa Bugisnya mengasing-asing ya, mengasing-asing. Ini dimainkan secara beregu, ya, secara beregu. Kemudian yang kedua bentengan. Bentengan itu bukan. Ya, masing-masing tim mempunyai benteng yang harus dijaga. Ya, seperti itu. Ya, ini bentengan. Ini juga memerlukan kerjasama tim. Kemudian yang ketiga, yang keempat, boy-boyan. Boy-boyan ini yang saling melempar bola. Ini juga bisa diinikan. Kemudian yang untuk perorangannya, enggerang itu bahasa Bugisnya majeka ya, majeka. Ini bisa juga dilombakan. Kemudian yang terakhir layangan. Kenapa yang sambil ini saya paparkan ini layangan? Ini menyangkut mengenai pertanyaan kedua dari Ibu Rusna ini. Saya memiliki rencana bahwa layangan ini bisa diaplikasikan di pembelajaran berbasis proyek. Karena kenapa misalnya kita bagi anak-anak beberapa kelompok, kemudian diberikan fasilitas untuk membuat layangan sesuai dengan imajinasi mereka, ya, imajinasi mereka. Kemudian kita tinggal menilai apakah layangan itu kelihatan nampak indah dan bisa terbang seperti itu, ya. Kalau saya rasa ini enggerang bisa juga difasilitasi anak-anak untuk membuat enggerang kemudian diperlombakan, ya. Maksudnya di sini pembuatan enggerang bisa dilakukan secara berkelompok, tetapi perlombaan bisa diwakili masing-masing satu orang dalam kelompoknya, seperti itu. Kalau ini boy-boyan dengan gobak sodor, ini per kelompok, tinggal kita mensosialisasikan aturan permainannya seperti apa. Ini juga bentengan bisa, dan beberapa permainan tradisional ini tentunya bisa dipraktekkan di sekolah, bahkan bisa kita lombakan seperti itu. Bisa dimasukkan dalam program P5. Jadi seperti itu barangkali jawaban dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika sudah tidak ada lagi, sebelum saya menutup kegiatan ini, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman komunitas belajar UPTD SMPN 108 Batu atas kesempatannya, waktunya, dan atensinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Jadi akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.